Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Cecilia Lambe, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stroke hemorrhagic, bagaimana penanganannya, komplikasi dan asuhan keperawatannya. Yang pertama yaitu definisi. Menurut WHO, definisi stroke adalah suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh terhentinya aliran darah yang mensuplai otak secara tiba-tiba, baik karena adanya sumbatan maupun rupturnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak yang tidak terkena aliran darah, kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga sel otak mengalami kerusakan. Stroke hemorrhagic adalah stroke yang terjadi karena pembuluh darah di otak pecah sehingga timbul iskemik dan hipoksia di hilir. Menurut aspek epidemiologi, usia merupakan salah satu faktor resiko stroke. Semakin tua umurnya, maka resiko terkena stroke pun semakin tinggi. Penelitian WHO menunjukkan bahwa insiden stroke bervariasi antara 48 sampai 240 per 10.000 jiwa per tahun pada populasi usia 45 sampai 54 tahun. Stroke dapat menyerang terutama pada mereka yang mengonsumsi makanan berlemak. Etiologi atau penyebab perdarahan otak yang paling lazim terjadi. Yang pertama, aneurisma Berry, yaitu biasanya defek kognital. Yang kedua, aneurisma fusiformis dari aterosklerosis. Dan yang ketiga, aneurisma miokotik dari vaskulitis nekrose dan embolis septis. Yang keempat, malformasi arteri venous. Dan yang kelima, ruptur arteriol cerebral. Aneurisma fusiformis dari aterosklerosis adalah mengerasnya pembuluh darah serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah, dinding arteri menjadi lemah dan terjadi aneurisma, kemudian robek dan terjadi perdarahan. Sedangkan malformasi arteriovenous adalah pembuluh darah yang mempunyai bentuk abnormal. Terjadi hubungan persambungan pembuluh darah arteri sehingga darah arteri langsung masuk vena, menyebabkan mudah pecah dan menimbulkan perdarahan otak. Berikutnya yaitu faktor risiko yang dapat diubah yang memiliki kaitan erat dengan kejadian stroke berulang. Di antaranya yang pertama hipertensi, yang kedua penyakit kardiovaskuler yaitu arteria koronia, gagal jantung kongestif, fibrilasi atrium, penyakit jantung kongestif. Berikutnya kolesterol tinggi, obesitas, berikutnya peningkatan hematokrin atau risiko infark cerebral. Yang berikutnya diabetes mellitus berkaitan dengan aterogenesis terakselerasi. Berikutnya kontrasepsi oral, khususnya dengan disertai hipertensi, merokok dan kadar estrogen yang tinggi. Yang terakhir penyalahgunaan obat atau kokain, rokok dan alkohol. Kemudian patofisiologi. Patofisiologi stroke hemorrhagic dibagi menjadi perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Pada perdarahan intracerebral, perdarahan masuk ke dalam parenkim otak akibat pecahnya arteri penetrans yang merupakan cabang dari pembuluh darah superficial dan berjalan tegak lurus menuju parenkim otak yang di bagian distalnya berupa anyaman kapiler. Hal ini disebabkan oleh diatesis perdarahan dan penggunaan antikoagulan seperti heparin, hipertensi kronis serta aneurisma. Masuknya ke dalam parenkim otak menyebabkan terjadinya penekanan pada berbagai bagian otak seperti cerebellum, batang otak, dan talamus. Darah mendorong
struktur otak dan merembes ke sekitarnya, bahkan dapat masuk ke dalam ventrikel atau ke rongga subarachnoid yang akan bercampur dengan cairan cerebrospinal dan merangsang meningen. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang menimbulkan tanda dan gejala seperti nyeri kepala hebat, papil edema, dan muntah proyektil. Sedangkan perdarahan subarachnoid, lokasi perdarahan umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons, cerebellum, dan thalamus. Perdarahan pada ganglia basalis sering meluas hingga mengenai kapsula interna dan kadang-kadang ruptur ke dalam ventrikel lateral, lalu menyebar melalui sistem ventrikuler ke dalam rongga subarachnoid. Adanya perluasan intraventrikuler sehingga berakibat fatal. Berikutnya manifestasi klinis. Stroke menyebabkan berbagai defisit neurologik bergantungan pada lokasi lesi atau pembuluh darah mana yang tersumbat, ukuran area yang perfusinya tidak adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral, sekunder, atau aksesori. Fungsi otak yang rusak tidak dapat membaik sepenuhnya. Manifestasi klinis stroke menurut Selmeser dan Barr 2002. Antara lain yang pertama yaitu defisit lapang pandangan, di mana yang pertama itu tidak menyadari orang atau objek di tempat, kehilangan penglihatan, kesulitan menilai jarak. Yang ketiga diplopia. Yang kedua yaitu defisit motorik, di mana gejalanya yaitu yang pertama hemiparesis atau kelemahan wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Yang kedua hemiplegi atau paralisis wajah, lengan, dan kaki pada sisi yang sama. Yang ketiga ataksia atau berjalan tidak mantap dan tidak mampu menyatukan kaki. Yang keempat disatria atau kesulitan berbicara. Ini ditunjukkan dengan bicara yang sulit dimengerti yang disebabkan oleh paralisis otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bicara. Dan yang kelima disfagia atau kesulitan dalam menelan. Kemudian defisit sensorik atau di sini kabas dan kesemutan pada bagian tubuh. Yang keempat defisit verbal. Yang pertama afasia ekspresi atau tidak mampu membentuk kata yang dapat dipahami. Yang kedua afasia reseptif atau tidak memahami kata yang dibicarakan. Yang ketiga afasia global atau kombinal, baik afasia reseptif dan ekspresif. Dan yang berikutnya defisit kognitif, yaitu gejalanya yang pertama kehilangan memori jangka pendek dan panjang, yang kedua penurunan lapang perhatian, yang ketiga kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi, yang keempat perubahan penilaian. Yang berikutnya yaitu defisit emosional, di mana tanda dan gejalanya yaitu kehilangan kontrol diri, yang kedua labilitas emosional, yang ketiga penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, yang keempat depresi, yang kelima menarik diri, yang keenam rasa takut, bermusuhan dan marah, dan yang ketujuh perasaan isolasi. Yang berikutnya yaitu klasifikasi. Menurut WHO, ECDNA atau The Application of the International Classification of Diseases to Neurology, stroke hemorrhagic dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Yang pertama perdarahan intracerebral. Perdarahan intracerebral umumnya terjadi antara umur 50 sampai 75 tahun dan sedikit perbedaan frekuensi antara pria dan wanita.
Beberapa di antaranya pernah mengalami infark otak atau perdarahan. Sebagian besar penderita perdarahan serebral memiliki riwayat hipertensi dan tekanan darah. Biasanya lebih tinggi lagi ketika terjadi perdarahan. Perdarahan intracerebral bisa terjadi di bagian otak seperti lobar, talamus, putamen, mesencephalon, pons, medula oblongata, dan cerebellum. Yang kedua yaitu perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid. Perdarahan pada rongga subarachnoid paling sering terjadi akibat dari ruptur aneurisma besar dalam circulus arteriosus cerebri. Sedangkan penyebab yang lebih jarang adalah trauma, kelemahan pembuluh darah akibat infeksi, dan koagulopati. Perdarahan ini ditandai oleh onset mendadak nyeri kepala yang berat, bisa disertai hilangnya kesadaran, muntah-muntah atau kejang. Berikutnya yaitu pencegahan. Tindakan untuk mencegah agar stroke tidak berulang sama dengan menghindari serangan jantung, yakni mempertahankan kesehatan sistem kardiovaskuler dan mempertahankan aliran darah ke otak. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengontrol penyakit-penyakit yang berhubungan dengan terjadinya aterosklerosis, seperti kendalikan tekanan darah, kendalikan kadar kolesterol, miliki jantung sehat, kendalikan diabetes, dan berhenti merokok. Di sini ada juga pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor resiko yang sudah ada dalam individu tetapi belum menderita stroke. Pencegahan sekunder merupakan upaya tingkat 2 yang dilakukan setelah seseorang individu mengalami stroke. Bentuk upaya yang dilakukan dalam pencegahan sekunder adalah diagnosa dini dan memperbaiki kondisi penderita stroke agar tidak memburuk melalui pengobatan yang tetap. Pencegahan sekunder pertama yaitu melalui diagnosa. Pencegahan tersier meliputi program rehabilitasi penderita stroke yang diberikan setelah mengalami stroke. Tujuan dari rehabilitasi adalah mengembalikan kemampuan maksimal dan kemandirian pasien dalam batas-batas yang disebabkan oleh kecacatan dan kebutuhannya. Adapun yang dapat dilakukan yaitu fisioterapi, terapi okupasional, neuropsikologi, dan kerja sosial. Berikutnya penata laksanaan. Penata laksanaan untuk stroke hemorrhagic antara lain: yang pertama, menurunkan kerusakan iskemik cerebral. Yang kedua, mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK. Yang ketiga, pengobatan seperti antikoagulan, diuretika, obat antitrombotik. Penata laksanaan yang terakhir yaitu penata laksanaan pembedahan. Yang berikutnya yaitu komplikasi. Komplikasi stroke hemorrhagic dapat menyebabkan yang pertama infark cerebri, kedua hidrocephalus yang sebagian kecil menjadi hidrocephalus normotensif, dan yang ketiga fistula caroticocavernosum, yang keempat epistaxis, dan yang terakhir peningkatan TIK, tonus otot abnormal. Berikutnya yaitu asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan, yang pertama itu pengkajian yang dikaji identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Berikutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa yang muncul yaitu yang pertama gangguan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan perdarahan intracerebral. Yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese atau hemiplagia. Yang ketiga risiko gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan kelemahan otot mengunyah dan menelan.
Yang keempat, resiko gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan tiara baring lama. Yang ini diagnosa yang saya ambil untuk intervensi dan rasionalnya yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparese dan hemiplagia atau hemiplagia. Tujuan, klien mampu melaksanakan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Kriteria hasil: 1. Tidak terjadi kontraktur sendi, bertambahnya kekuatan otot, klien menunjukkan tindakan untuk meningkatkan mobilitas. Intervensi, lakukan gerak pasif pada ekstremitas yang sakit, ajarkan klien untuk melakukan latihan gerak aktif pada ekstremitas yang tidak sakit, kolaborasi dengan ahli fisioterapi untuk latihan fisik klien. Kemudian rasionalnya, yang pertama, otot volunteer akan kehilangan tonus dan kekuatannya bila tidak dilatih untuk digerakkan. Yang kedua, gerakan aktif memberikan massa, tonus, dan kekuatan otot serta memperbaiki fungsi jantung dan pernapasan. Dan yang ketiga, mempertahankan kekuatan tonus otot. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.